Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Ketika kita masih hidup di dalam tubuh yang terdiri dari darah dan daging, kita pasti akan mengalami pergumulan yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan fisik kita, nafsu kedagingan kita, dan hal-hal yang menyekitari keberadaan kita sebagai manusia. Namun ada catatan yang menarik di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita bukan hanya menjadi sebuah warga dari negara tertentu, menjadi warga negara kalau dalam konteks kita saat ini Indonesia, tetapi juga ada kewargaan lain yang kita miliki, yaitu ketika kita sudah ditebus oleh darah salib Kristus, yaitu warga kerajaan sorga. Dan saya rasa ini menjadi satu bagian yang menarik untuk kita pergumulkan. Rasul Paulus sangat memahami hal itu, dan kepada jemaat di Filipi dia menyampaikan pesan yang tertulis di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Filipi setelah membahas tentang bagaimana di dunia ini banyak orang yang dikuasai oleh hal-hal yang secara duniawi itu memikat mereka, maka Rasul Paulus menunjukkan kontrasnya di dalam kehidupan orang percaya, bahwa orang percaya memiliki juga kewargaan di dalam surga. Dan justru disitulah yang kemudian menjadi tantangan hidup beriman kita. Bagaimana kita menghidupi kewargaan kita sebagai warga kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan ada beberapa konsep tentang kerajaan surga. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan surga itu sudah terwujud, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem itu, kerajaan surga sudah terwujud di dunia. Tetapi ada orang yang mengatakan belum. Nanti tunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali, baru kerajaan surga itu terwujud. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, khususnya jemaat Gereja Kristen Indonesia, memahami hal ini? Nah, di dalam konsep teologis yang kita miliki, bahwa kerajaan surga itu sudah terwujud dan akan menjadi sempurna ketika kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, saya rasa ini menjadi bagian yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi disinilah kita didorong untuk menghayati. Kita sudah merasakan kerajaan surga itu hadir di dunia ini ketika Tuhan Yesus datang di Bethlehem. Ketika dia hadir di tengah orang-orang Yahudi. Dan kemudian ketika dia naik ke surga, dia berjanji datang kembali. Maka ada jeda waktu di mana kita sekarang menantikan kesempurnaannya dari kewargaan surga itu. Dan nanti baru akan terwujud ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, justru ketika kita sedang mengisi waktu bagaimana kesempurnaan kerajaan surga itu terwujud, disitulah yang menjadi peran yang bisa kita lakukan. Kita didorong untuk menjadi warga kerajaan surga.
Artinya kita didorong untuk memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai Raja kita. Dan oleh karena itu, jeda waktu yang kita miliki itu, mari kita gunakan. Sedemikian rupa kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan itu tentunya akan menjadi bagian dari proses pertumbuhan hidup beriman kita. Setiap kita didorong bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi sempurna nanti ketika Kristus datang kembali. Dan di situ ketika kita sedang mengalami pertumbuhan, berproses untuk bertumbuh, seandainya pun kita mengalami kegagalan di situ, kegagalan itu berbeda dengan kalau kita tidak berproses dalam pertumbuhan. Dan saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teruslah bertumbuh. Kalaupun di dalam proses itu saudara jatuh bangun, itu adalah bagian dari proses menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Dan nanti akan menjadi sempurna kalau kita berjumpa dengan Yesus sendiri. Dan itu berarti perjuangan kita adalah perjuangan seumur hidup. Kita menghidupi kewargaan surga itu sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita di dunia ini. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita akan mengalami kesempurnaan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Dan biarlah itu menjadi kesediaan kita berproses untuk memperjuangkan hidup beriman kita, dan kita semakin menjadi berkat dimanapun kita berada, karena kita menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.